Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi tobat mengukuhkan rohani. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian tobat. Secara bahasa, kata tobat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali dari maksiat kepada ketaatan. Nah, secara istilah artinya kembali kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang dan menyerahkan diri kepadanya dengan hati penuh penyesalan yang sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya hakikat tobat. Apa itu hakikat tobat? Hakikat tobat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Nah, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari tobat. Macam-macam tobat. Macam-macam tobat itu ada dua. Yang pertama, tobat wajib dan tobat sunnah. Tobat wajib adalah tobat dari meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan. Tobat sunnah adalah tobat yang dilakukan karena meninggalkan perkara-perkara yang sunnah atau mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Nah, selanjutnya syarat tobat. Syarat tobat yang pertama, harus berusaha menghentikan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua, harus menyesali karena pernah melakukan perbuatan maksiat tersebut. Yang terakhir, bertekad tidak akan mengulangi lagi untuk selama-lamanya. Nah, lalu rukun tobat. Rukun tobat yang pertama adalah berhenti dari maksiat. Yang kedua, menyesal atas dosa-dosa yang telah dikerjakan. Yang ketiga, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang terakhir, dalam hal dosa kepada orang lain, hendaklah ditambah dengan menyelesaikan persoalan dengan orang lain yang bersangkutan. Selanjutnya, tata cara tobat. Tata cara tobat yang pertama yaitu hendaknya tobat dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukannya. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Yang terakhir, tobat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan tobat telah habis, yaitu seperti saat kematian mendatangi seseorang. Nah, selanjutnya tingkatan dalam tobat. Tingkatan tobat yang pertama yaitu seseorang yang bertobat dan terus tetap bertobat hingga akhir usianya. Yang kedua, orang yang bertaubat tapi belum dapat melepaskan diri dari berbagai dosa yang menghinggapinya. Yang ketiga, seseorang yang bertobat tetapi pada saat-saat tertentu ia dikalahkan oleh hawa nafsunya dengan melakukan beberapa macam kemaksiatan. Yang terakhir, seseorang yang bertobat dengan waktu yang terbatas untuk selanjutnya ia kembali menjerumuskan dirinya dalam berbagai perbuatan dosa. Selanjutnya, keutamaan tobat. Keutamaan tobat antara lain, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu harapan bagi hambanya untuk meraih maaf dan ampunannya. Yang kedua, barang siapa bertobat dan meminta ampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung para hambanya yang bertakwa dan senantiasa beristighfar. Yang keempat, orang yang bertobat dari dosa adalah orang-orang yang mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmatnya. Selanjutnya, yang kelima, sesungguhnya istighfar yang diiringi dengan menanggalkan dosa menjadi sebab suburnya negeri dan keberkahan, keturunan banyak, serta kemuliaan dan ukhuwah menjadi semakin kukuh. Yang keenam, pintu tobat selalu terbuka lebar-lebar. Yang ketujuh, tobat menumbuhkan iman dan amal soleh. Yang terakhir, mereka yang beristighfar dan bertobat akan masuk surga dan tidak akan pernah terzolimi sedikit pun. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.